ini kata-kata presiden ini. Ya sedrama-dramanya kan nggak boleh presiden kemudian ngawur dalam kata-kata. Karena negara ingin mengangkangi segala hal gitu. Jadi dia mengatur mana yang boleh, mana yang bukan itu. Kadang-kadang kita sulit menilai kinerja negara. Kadang-kadang gagal pun disebutnya sukses. Atau kadang-kadang mungkin sukses tapi susah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sukses, akhirnya nampak gagal. Satu-satunya jawaban adalah karena ada arogansi Ibu Mega. Saya menyebut itu dengan pertanggungjawaban sebagai hasil analisis. Sebab faktor lain apa? Nah, di dalam demokrasi semua diizinkan kecuali yang dilarang. Sekarang dibalik, semua dilarang kecuali minta izin itu. Mereka yang belum bisa bicara, yang selalu berdiam diri saja, bersuaralah bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Sekali lagi, sudah saatnya silent majority itu harus bangkit, bersuara dan menggalang kekuatan bersama. Ayo. PDI Perjuangan bersyukur memiliki Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Bersyukur Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden kelima Republik Indonesia. Figur yang berkeyakinan ideologi yang sangat kuat. Figur yang keyakinan politiknya sangat kuat. Figur yang keyakinan akan Pancasila sangat kuat. Bahwa ketuhanan yang dimaksudkan adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang menyatu dengan seluruh tradisi, filsafat, dan juga nilai-nilai rohani yang telah hidup di dalam masyarakat kita. Karena kita akan terus bertumbuh ya sebagai sebuah bangsa. Karena itulah Ibu Megawati mengingatkan dalam tradisi ketuhanan yang berkebudayaan tersebut, yang tidak ada egoisme agama, maka ketuhanan ditempatkan dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang berkepribadian Indonesia. Dengan sangat ya Tuhan, aku mohon kutukan-Mu apabila itu merupakan syarat agar pemimpin-pemimpin kami mulai berpikir untuk mencari kemuliaan hidup, mencari derajat tinggi di hadapan-Mu, sambil merasa cukup atas kekuasaan dan kekayaan yang telah mereka tumpuk-tumpuk selama ini. Dengan sangat aku mohon kutukan-Mu ya Tuhan untuk membersihkan kecurangan dari kiri kananku, untuk menghalau dengki dari bumi, untuk menyuling hati manusia dari cemburu yang bodoh dan rasa iri. Tuhan, Engkaulah yang menemani kami menghadapi siapapun saja yang berani menabuh genderang perang sebagai tantangan kepada-Mu. Engkaulah yang mendampingi kami di hadapan siapa saja yang bermata gelap, yang kalau kami mengangkat takbiratul ikhram disangka akan meraih pedang, yang kalau kami bersujud disangka akan nginjen atau hendak menerkam. Engkaulah yang memberi peringatan kepada siapapun saja yang menurut-Mu pantas untuk diberi peringatan, dan Engkaulah yang akan memberikan azab kepada siapapun saja yang layak menurut Kamu untuk diberi azab. Karena ya Tuhan, kami telah berjanji, kami telah bersumpah bahwa yang kami bawa ke sini malam ini hanyalah ketulusan hati dan keadilan pikiran. Jokowi marah, demo RUU HIP gak goyah. Tanggal 18 Juni 2020, Jokowi kumpulkan para menterinya. Marah-marah, Jokowi kecewa terhadap kinerja para menterinya. Saya jengkelnya di situ. Kenapa gak punya perasaan, kata Jokowi. Tanggal 28 Juni, video kemarahan Jokowi dipublis. Gimana respon publik? Pro kontra itu pasti. Sebagian menganggap itu akting, sebuah pencitraan, sah-sah saja. Namanya juga pendapat. Gak ada yang melarang. Apalagi Jokowi selama ini dikenal sebagai presiden yang pandai dan sukses memainkan pencitraan. Tak sedikit yang berpendapat bahwa sikap Jokowi kali ini benar-benar memenuhi unsur kemarahan. Pertama, lihat ekspresi wajahnya, tegang, tak seperti biasanya. Kedua, gestur tubuhnya seperti mau gebrak meja. Ketiga, pilihan kata-katanya.
tak beraturan dan diulang-ulang. Keempat, lihat tekanan suaranya. Nadanya agak tinggi dan naik turun. Kelima, pidatonya singkat, berakhir cepat, dan seperti belum tuntas. Ini adalah ciri umumnya orang kalau sedang marah. Kalau seandainya ini acting, berarti acting tingkat dewa. Kalau diperhatikan di video itu, cukup memenuhi syarat orang marah. Tapi kenapa harus dipublish? Kalau menggunakan standar etika, memang kurang pas. Lebih tepat kalau tidak dipublish. Jauh lebih etis lagi. Panggil menteri-menteri yang belum bagus kinerjanya, lalu kasih masukan, target, dan warning. Tidak saja ini langkah bijak, tapi juga efektif. Tapi, ini bukan soal etis atau tidak etis. Sebagai politisi, sikap yang diambil Jokowi dengan memviralkan video kemarahannya tentu tak bisa lepas begitu saja dari target politik. Apa itu? Boleh jadi, pertama, Jokowi ingin memberi kesan ke publik bahwa negara ini sedang krisis dan Jokowi kerja keras mengatasi krisis ini. Kedua, krisis ini bukan semata-mata karena presiden, tapi lambatnya kinerja para menteri berkontribusi besar terhadap krisis negara ini. Soal ini, leadership Jokowi dapat kritik dari banyak pihak. 1, sekian persen itu dari sumber yang 60-an triliun atau 80-an triliun. Yang kalau 1,9 triliun, angka yang dimaksud 1,56% itu ya berarti sudah di atas 50%. Kalau angka DIPA-nya 1,9 triliun. Jadi pertanyaannya, ini data dari siapa? Jadi kekacauan di dalam bernegara itu, karena negara itu kan organisasi yang besar ya, sulit dia. Kadang-kadang kita sulit menilai kinerja negara. Kadang-kadang gagal pun disebutnya sukses. Atau kadang-kadang mungkin sukses tapi susah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sukses, akhirnya nampak gagal. Negara itu besar sekali, ada kesulitan kita menilainya. Tapi kan kekacauan di sekitar istana itu kan memang sudah dari dulu. Sampai-sampai saya ingat pada periode pertama dulu ada, saya lupa, ada impres namanya, impres anti gaduh. Impres nomor 2 tahun 2017. Dibuat oleh presiden karena sering antara menteri berantem dalam ruang kabinet dan di ruang kabinet nggak apa-apa, di ruang publik. Lalu dibuatlah impres anti gaduh itu. Gaduh ini terus sampai kemarin juga mudik kan gaduh juga. Antara menteri berbeda pendapat. Menteri-menteri membuat kebijakan sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bang Karni, yang kedua yang saya ingin katakan adalah bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh presiden itu. Saya nggak mau keluar dengan hanya sekedar menilai gaya atau kita memakai analisa yang membuatnya itu jadi samar. Presidennya mengatakan ada krisis darurat dengan kata-kata yang extraordinary. Kan kalau presiden tuh nggak boleh marahin menteri kayak sekarang pun ya, di dalam teori pendidikan kita marahin anak dengan bohong kan nggak boleh. Berbahaya bagi anak itu kalau melihat orang tuanya memarahin dia tapi dengan data yang bohong. Memorinya terekam bahwa orang tua saya bohong, nanti sini orang saya nggak perlu ikuti. Apalagi dalam negara. Saya tidak menganggap presiden bohong, tapi saya mau mendeteksi ada masalah apa. Nah makanya waktu itu saya pernah usulkan dalam debat atau dalam diskusi 100 hari pemerintahan, saya pernah mengatakan presiden itu punya 2 institusi yang menurut saya waktu itu kurang bekerja. Tapi saya sekarang mau tambah 4 institusi. Begini ya, negara demokrasi itu kalau dikelola secara feodal bahaya sekali. Demokrasi itu adalah negara terus terang, negara rasional. Kalau ada apa-apa itu ya mesti diomongkan. Pak Jokowi kan tidak mengerti semua hal. Karena dia tidak mengerti semua hal itulah, kalau ada tim itu bertugas untuk menegaskan kepada Pak Presiden ini yang salah, ini yang benar. Bukan kemudian karena feodalisme itu lalu nggak berani tunjuk tangan mengatakan Pak datanya salah Pak. Mantan Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama menteri dan pimpinan lembaga. Fahri mengungkapkan, Presiden adalah lembaga yang kuat dalam sistem presidensial seperti Indonesia. Presiden tak perlu rapat,
cukup memberikan perintah dalam memutuskan sebuah kebijakan, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi salah seorang narasumber pada diskusi Indonesia Lawyers Club atau ILC di TV One Selasa malam dengan tema Presiden marah, Menteri mana di reshuffle? Dalam penjelasannya, Fahri mengurai satu persatu pernyataan utama dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan kita harus punya sense of crisis. Saya ingin mengatakan, harusnya Presiden mengatakan ini 3 atau 4 bulan yang lalu. Ketika orang-orang di luar sudah ribut, kita masih protektif. Seolah-olah kita lebih dari negara-negara yang lain. Presiden meminta kita punya perasaan yang sama kalau saya melihat seperti Presiden mengiba. Presiden mengatakan banyak yang punya perasaan. Waduh, ini kan luar biasa itu. Jadi, dia mungkin menuduh menteri-menterinya, kata Fahri. Kata-kata nggak punya perasaan itu, kalau di sinetron-sinetron mungkin agak ringan kita memahaminya. Tapi ini kan di depan lembaga-lembaga negara. Tuduhan tidak punya perasaan pada pimpinan lembaga negara itu kan serius sebenarnya, imbu dia. Kemudian, lanjut Fahri, Jokowi juga mengatakan apa harus melihat rakyat mati dulu baru cair. Mati dulu? Sepandai-pandai Pak Jokowi buat drama, tapi mungkin yang ini bukan drama. Sejujurnya, saya katakan tidak ada progres. Sedrama-dramanya kan tak boleh Presiden ngawur dalam kata-kata. Sebab dia didengar oleh rakyat dan dipertimbangkan oleh yang beliau ulang-ulang 267 juta rakyat Indonesia, lanjut dia. Fahri mengatakan kalau dia merasa, Presiden merasa ada kedaruratan, tapi saya kok melihat ini cara membaca lembaga negara. Sering negara berkelahi dengan dirinya sendiri tanpa kita tahu apa yang terjadi di antara mereka. Hari ini kita membaca anggota dan pimpinan Komisi 9 mengkritik Presiden karena salah membaca Menteri Kesehatan. Mereka mengatakan angka Presiden itu salah. Lah, terus masalahnya angka yang datang dari Presiden itu datang dari siapa? Menteri Kesehatan kan ada di situ sebagai sumber data, sebut dia. Dilanjutkan Fahri, tapi kemudian dikritik karena sebenarnya yang masuk DIPA Kementerian Kesehatan katanya 1,9 triliun. Sementara Presiden mengatakan yang 1, sekian persen itu dari sumber yang 60-an triliun atau 80-an triliun. Kalau 1,9, angka yang dimaksud 1,56% itu berarti sudah di atas 50%. Pertanyaannya, ini sebenarnya datanya dari siapa? Kekacauan dalam bernegara itu karena negara organisasi yang besar. Kadang sulit menilai kinerja negara. Kadang-kadang gagal pun disebutnya sukses. Atau kadang-kadang mungkin sukses tapi sulit menjalankan pada masyarakat. Kalau ini sukses sehingga akhirnya nampak gagal. Negara itu besar sekali, agak kesulitan kita menilainya, singkat dia. Masih pada kesempatan yang sama, Fahri juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi mempunyai kekuatan untuk langsung memerintah. Dalam presidensialisme itu, posisi presiden itu kuat. Ini bukan parlamentarisme. Presiden dipilih memimpin presidensialisme. Itu dengan kekuatan penuh. Presiden itu tak perlu rapat. Yang perlu rapat itu DPR. Karena beda partai, beda dapil, dan beda manusia yang memilih. 575 orang itu mereka datang berdebat untuk mencapai konsensus dan kesepakatan, katanya. Presiden Indonesia dengan sistem presidensialisme tidak perlu rapat. Kekeliruan itu, saya tak pernah membuat undang-undang yang mengharuskan presiden mengambil keputusan dengan rapat di istana. Tidak ada itu, tidak perlu rapat. Nggak ada itu rapat besar, paripurna kabinet, nggak ada itu lembaga. Presiden tak memerlukan rapat. Dia memerlukan perintah. Ketika dia melakukan perintah itu, dia mempunyai instrumen untuk memastikan perintahnya tepat, perintahnya benar. Lugas Fahri. Dalam presidensialisme itu posisi presiden itu kuat. Ini bukan parlamentarisme, presiden itu dipilih dan memimpin presidensialisme itu dengan kekuatan penuh. Presiden itu tidak perlu rapat. Ini yang saya ulang-ulang. Yang perlu rapat tuh DPR karena yang milih beda partai, beda daerah pemilihan, beda manusia yang memilih. 575 orang datang, di sana mereka berdebat, mereka rapat untuk mencapai konsensus dan kesepakatan.
Presiden Republik Indonesia dalam sistem presidensialisme, dia tidak perlu rapat. Ini kekeliruan tuh. Saya tidak pernah membuat undang-undang yang mengharuskan presiden, selama 15 tahun di DPR ya, yang mengharuskan presiden mengambil keputusan dengan rapat di istana. Tidak ada. Tidak perlu rapat. Jadi kalau sekarang ada dikatakan pembukaan rapat besar, rapat paripurna kabinet, nggak ada itu lembaga. Presiden tidak memerlukan rapat. Dia memerlukan perintah. Dan ketika dia melakukan perintah itu, dia punya instrumen untuk memastikan bahwa perintahnya tepat, perintahnya benar. Seperti kata Plato tadi. Berkata yang benar kepada orang yang benar dengan kadar yang benar. Sama juga dengan ini. Jadi misalnya yang saya dulu katakan, pertama presiden punya dapur. Presiden nggak boleh nggak punya data yang benar. Baru sekali mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Yang ngebantah anggota DPR yang tahu persis berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Nggak boleh begitu dong, data presiden mesti valid. Masa kabinet datanya beda-beda? Ketiga, pesan kepada mereka yang mengendorse para menteri, baik partai, ormas, lembaga atau perorangan, bahwa menteri-menteri yang kalian rekomendasikan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu, kalian harus maklum jika diganti. Kemarahan Jokowi tentu tidak hanya menggusarkan para menteri, tetapi boleh jadi juga partai, ormas, lembaga, mungkin para pengusaha juga ikut was-was. Jangan-jangan orang gue yang diusir. Gawat, kira-kira begitu. Bukan rahasia umum, jajaran menteri di awal presiden menjabat akan diisi oleh orang-orang yang dianggap banyak peran dalam pemenangan di Pilpres, baik sebagai tim ses maupun penyedia logistik. Semacam balas budi. Setelah 3-6 bulan, paling lama 2 tahun, beberapa akan diganti dalam reshuffle kabinet. Hanya yang kuat endorse-nya yang akan dipertahankan. Siapa mereka? Orang-orang dari partai. Ini untuk memperkuat koalisi di parlemen. Tentu saja mengecualikan Menteri Keuangan, Ekonomi dan Luar Negeri. 3 kementerian ini butuh sosok yang betul-betul profesional. Selain Menteri Sekretaris Negara yang biasanya diisi oleh orang yang sangat dekat dengan presiden, yang lainnya bisa dikocok ulang, suka-suka presiden. Apakah viralnya video kemarahan Jokowi ada kaitan dengan maraknya demo terhadap RUU HIP? Pengalihan isu maksudnya. Secara politik tentu tak bisa diingkari. Ingat, RUU HIP itu menyasar Dewan. Sudah mulai mengerucut ke satu fraksi, bukan ke Jokowi. Walaupun jika situasi nggak kondusif, bisa juga merembet ke Jokowi. Tentu, intelijen kerja. Keadaan sudah bisa diukur. Semua data sudah ada di tangan. Sebagai presiden, Jokowi wait and see sambil mengontrol situasi. Tak kalah pentingnya, Jokowi akan memperhatikan bagaimana PDIP sebagai sasaran tembak kasus RUU HIP menghadapi situasi ini. Kalau kewalahan, toh akan minta bantu ke Jokowi. Di sini, kredit poin Jokowi bertambah satu lagi di mata PDIP. Terhadap PDIP, Jokowi di atas angin. Setidaknya, ini bisa memperkuat positioning Jokowi terhadap PDIP. Proses bergaining akan jalan. Apakah video kemarahan Jokowi bisa menggeser isu RUU HIP? Sepertinya tidak. Sekalipun nanti akan ada reshuffle kabinet, isu RUU HIP tetap mendominasi berita. Hampir setiap hari, umat Islam di daerah turun ke jalan. Mereka demo, menuntut RUU HIP dibatalkan dan usut para oknum yang berada di balik RUU HIP. Kata usut jadi kunci. Biasa memberi peluang demo berjilid-jilid, boleh jadi akan sangat panjang karena punya sasaran yang tak mudah ditaklukkan. Viralnya video kemarahan Jokowi nampaknya baru pemanasan. Terbuka kemungkinan akan ada isu-isu lain yang lebih dahsyat. Apakah itu? Kita lihat nanti. Apakah akan mampu menggeser isu penolakan terhadap RUU HIP? Mulai ada kelembutan. Jadi misalnya gini Pak, kalau di suku Amatoa, setelah penduduk memilih 3 calon kepala suku, kemudian 3 orang ini dilepas di lapangan dan diserahkan kepada binatang.
binatang, bisa kebo, bisa sapi, bisa kambing, apapun. Kalau sapi ya tinggal dilepas, nanti dia berhenti di rumah siapa di antara 3 orang, dialah yang kepala suku. Pada suatu hari yang dilepas itu lebah, tawon. Jadi begitu 3 orang ini di tengah lapangan, pawang lebah melepaskan ribuan lebah dan menyengat 3 orang ini. Nanti akan kelihatan yang mana yang pemimpin sejati. Ini sehubungan dengan tadi itu Pak, dengan yang kita barusan omongkan. Orang pertama junjungan, wow, lari dia tidak kuat, berarti dia tidak punya kesanggupan untuk menjadi pemimpin. Ya, ada satu lagi, jintop, tenang aja dia. Tawonnya telbok berjatuhan, jadi tenang dia. Ini juga bahaya kalau jadi pemimpin. Begitu ngeritik dia, mati kamu. Kan itu ya, Pak ya. Benar ya? Baik, ngentot telbok, ngentot jatuh, mati semua. Ini juga bahaya. Jadi jangan terlalu lembut, tapi juga jangan terlalu keras. We have to be in between kan gitu. Yang ketiga adalah orang calon kepala suku yang jintop tidak apa-apa, dan tawonnya ngintop juga merasa nikmat dan tidak mati, terbang lagi, datang lagi, terbang lagi. Nah, sampean sekarang lihat Pak Muhadjir tipe yang keberapa? Insya Allah yang ketiga ya. Dikritik tidak apa-apa, tidak dibunuh yang mengkritik, beliau juga tidak terlalu kesakitan karena dikritik. Karena ada yang dikritik dikit merasa kesakitan, akhirnya dimatiin yang mengkritik itu. Nah, kita mencari pemimpin yang betul-betul berada di integritas itu tadi. Ya. Petisi masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia. Saatnya Jokowi turun, mundur. Kami Aliansi Profesional Indonesia Bangkit mengajak semua unsur masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia. Saatnya Jokowi turun. Untuk diketahui, kebijakan-kebijakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Yang Mulia Anggota DPR RI cenderung tidak berpihak kepada rakyat. RUU Omnibus Law sangat menguntungkan investor atau pengusaha asing atau Cina, tetapi sangat merugikan rakyat. Melanggar pasal 27, pasal 28D, pasal 28H, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, Presiden terindikasi melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan dan perbuatan tercela kepada negara. Melanggar pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. RUU nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang, sangat menguntungkan pengusaha asing tetapi merugikan rakyat. Ini melanggar alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9, Sumpah Presiden. Dengan demikian, Presiden bersalah mengambil alih fungsi DPR, Pasal 20A, melanggar Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D. RUU Minerba, yang telah disahkan tanggal 12 bulan 5 2020, menjadi undang-undang sangat menguntungkan pengusaha asing atau Cina, tetapi sangat merugikan rakyat dan generasi selanjutnya. Undang-undang ini menyimpang dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang 45, Pasal 33, Butir 2 dan 3. RUU HIP tidak memasukkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 dalam konsideran, dan Pancasila diperas jadi Trisila, selanjutnya menjadi Ekasila. Dikhawatirkan Pancasila jadi tidak ada akhirnya menjadi sosialis dan komunis. Artinya, anggota DPR juga patut diduga akan menghidupkan kembali paham komunis di NKRI. Pemerintah terus mengimpor TKI Cina yang diduga membawa paham komunis dan COVID-19, sedang TKI yang pulang di karantina. Sementara buruh di dalam negeri lagi musim di PHK dan juga banyak pengangguran. Harga BBM yang seharusnya sudah diturunkan karena harga minyak dunia sudah turun, tapi sampai sekarang belum. Malah iuran BPJS dinaikkan. Hal ini sungguh merupakan kebijakan sangat menyengsarakan rakyat. Penanganan COVID-19 paling terburuk di dunia. Dalam kondisi PSBB, bandara dibuka, konser musik dilakukan tanpa protokol COVID-19, TKI Cina bebas masuk, tapi masjid, sekolah, toko, warung, dan kantor ditutup.
sehingga kesulitan ekonomi semakin lama. Kondisi keselamatan rakyat, kondisi ekonomi rakyat, dan kondisi keamanan NKRI saat ini sangat rawan. Kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan keresahan sosial yang akibatnya dapat mengganggu kestabilan dan keutuhan negara. Kesimpulan kami, Presiden dan Wakil Presiden khususnya telah berpihak kepada investor atau pengusaha asing atau Cina, bukan lagi berpihak kepada kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Sungguh, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap negara dan merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit bersama masyarakat merasa turut bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyelamatkan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.